Selamat siang Ibu Marlin. Halo, selamat siang Ibu Marlin. Selamat siang Ibu Sinta. Ibu Marlin, boleh Iya, saya meminta waktunya? boleh. Saya mau bercerita tentang apa yang saya akhir-akhir ini saya rasakan di kelas, Bu. Bu Baik Marlin, Ibu, apa yang ya? boleh saya meminta waktunya Ibu Marlin? Saya mau Bisa. bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Ibu. Oh, baik. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Ibu Marlin, akhir-akhir ini saya merasa ada beberapa murid di kelas yang saya mengajar itu, uh, ketika memberikan tugas, mereka mengumpulnya itu tidak tepat waktu, Ibu. Oh, begitu. Jadi Ibu Sinta merasa ada beberapa anak yang ketika mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Eh, Ibu sejauh ini kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini? Baik, Bu Marlin, saya sudah mengingatkan mereka Mm-mm, tentang keyakinan kelas kami, mm-mm. yaitu disiplin waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi tetap saja mereka mengulanginya lagi. Jadi menurut Ibu Sinta, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Ibu Marlin, saya mengharapkan solusi Mm-mm. untuk menyelesaikan permasalahan tentang kebiasaan murid agar mereka mengumpulkan tugas itu tepat waktu, Ibu. Menurut Ibu Sinta, hal apa saja yang membuat mereka itu eh, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu? Kalau hal yang menyebabkan siswa saya tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, yang pertama Ibu Marlin, mungkin Hmm. tugas yang saya berikan untuk semua murid itu sama, baik soal maupun tingkat kesulitannya. Itu yang pertama. Mm-mm. Kemudian mungkin juga yang kedua, mungkin saya tidak memberikan kesempatan kepada murid, kepada siswa saya untuk menghasilkan tugas mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing, Ibu. Oh, begitu Ibu. Kira-kira apa saja yang dapat Ibu lakukan sehingga bisa membuat murid Ibu itu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas? Bu Marlin suaranya putus-putus, Bu. Oh ya maaf ya. Jadi Baik, Bu Ibu, Marlin. kira-kira apa saja yang dapat Ibu lakukan Karena suaranya putus-putus, sehingga Bu. bisa membuat murid Ibu itu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas? Menurut saya, Ibu Marlin, uh, murid-murid itu mereka pasti menginginkan tugas itu sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan hasilnya juga sesuai dengan bakat dan minat. Ibu, kalau yang itu saya sependapat, sependapat dengan Ibu. Jadi sekarang kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini itu apa kira-kira? Ya, Ibu Marlin, saya berpikir rencana untuk yang mau saya lakukan itu, Ibu Marlin, mungkin yang pertama, saya akan membuat tugas sesuai dengan tingkat kemampuan siswa saya dan kemampuan mereka.
Kemudian juga mungkin yang kedua, setiap kali saya memberi tugas, saya menyampaikan untuk boleh menghasilkan tugas sesuai dengan bakat dan minat mereka. Misalnya mungkin juga berupa gambar atau tulisan, atau berupa video, atau bisa berupa pantun dan puisi. Mungkin begitu saja Ibu Marlin rencana yang akan saya buat. Kira-kira Ibu kapan mau melakukan rencana ini? Ya, saya rencananya Ibu Marlin pada pertemuan berikutnya saya akan melakukan rencana ini. Ya, mudah-mudahan rencana Ibu berhasil untuk mengatasi persoalan atau permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Selanjutnya, apa komitmen yang Ibu buat terhadap rencana ini? Begini Bu Marlin, saya memang berkomitmen untuk selalu membuat rencana yang baik dalam pemberian tugas itu sesuai tingkat kemampuan murid dan minat mereka, sehingga murid bisa tepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Mohon maaf Bu, jaringannya kurang bagus. Tidak terlalu dengar, mungkin bisa diulangi lagi Bu. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang Ibu sudah buat ini? Oh begitu. Ya Ibu, saya mau berkolaborasi dengan wali kelas dan juga rekan guru untuk bisa mengingatkan saya akan komitmen ini. Oh ya. Jadi Ibu Sinta, Ibu sudah menemukan solusi dari persoalan yang Ibu hadapi. Semoga kedepannya Ibu bisa menjalankan rencana itu dengan baik ya. Semoga berhasil. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih banyak sudah untuk sama-sama menemukan solusi ini. Sama-sama Ibu Sinta. Selamat siang Ibu Marlin. Selamat siang. Ya, sekarang Ibu Sinta sebagai coach dan saya sebagai coach. Ibu Sinta sebagai coach, saya sebagai coach ya. Halo. Halo Ibu Sinta. Kalau jaringan nih? Ibu Marlin, jaringan Ibu Marlin. Iya. Sekarang kita tukar posisi ya Ibu Sinta. Ya. Iya. Ibu Sinta coach, saya coach ya. Ibu Marlin. Iya. Kita mulai ya. Ya. Selamat siang Ibu Sinta. Selamat siang Ibu Marlin. Ibu Sinta, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ada mau cerita sesuatu nih tentang kendala yang saya hadapi di dalam kelas tadi. Oh, baik Ibu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Ibu Sinta, jadi tadi ketika saya mengajar di kelas 8 tentang sistem peredaran darah, jadi pada saat diskusi kelompok itu ada beberapa siswa yang tidak aktif. Nah, sudah itu ada teman kelompoknya yang coba-coba tegur, mereka tambah tidak peduli lagi.
Marlin, suaranya putus-putus. Oh, sedih jaringannya. Saya ulang Ibu Sinta, jadi tadi ketika saya les di Ya. kelas 8, ada Ah, beberapa anak itu yang tidak aktif saat berdiskusi. Ada teman kelompoknya yang coba menegur, mereka tidak peduli. aduh Ibu Marlin, jaringan terpental lagi. Iya ya. Jaringan terpental lagi. Ya, mohon maaf Ibu Marlin, mungkin bisa disampaikan ulang tadi apa Oh ya, maksud halo. dari Ibu tadi? Halo, Jadi selamat Ibu, siang Ibu Marlin, bagaimana? selamat siang Ibu Sinta. Saya ini ada mau cerita nih. Tadi ketika saya les di kelas 8 Ibu tentang sistem peredaran darah itu, ada beberapa siswa saya itu yang tidak aktif untuk berdiskusi. Nah, sudah itu teman kelompoknya coba menegur tetapi mereka tidak peduli. Oh, begitu. Jadi Ibu merasa terganggu dengan beberapa murid yang tidak aktif berdiskusi dalam kelompok? Iya. Sejauh ini, nah, kira-kira cara apa yang telah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Eh, saya sudah mengingatkan mereka untuk berdiskusi, untuk aktif. Nah, saya juga memberitahukan kalau tidak mengerti boleh bertanya, tetapi mereka tidak peduli. Begitu. Jadi menurut Ibu Marlin, apa yang Ibu harapkan dari setelah kita percakapan kita hari ini? Saya mau mengharapkan solusi atas permasalahan ini, Ibu. Sehingga ketika pembelajaran pada pertemuan berikutnya, mereka benar-benar aktif dalam berdiskusi. Oh, baik. Menurut Ibu Marlin, kira-kira hal apa saja yang membuat mereka tidak aktif saat berdiskusi? Kalau saya ingat kembali, Ibu, mungkin hal yang menyebabkan mereka tidak aktif berdiskusi itu yang pertama, pada saat berdiskusi, saya tidak memperhatikan lingkungan belajar mereka. Mungkin di antara mereka ada yang senang berdiskusi di luar kelas, mungkin ada yang mau di ruang perpustakaan, tetapi saya tidak memperhatikan itu. Sudah itu yang kedua, LKPD yang saya bagikan ke mereka itu di dalamnya soalnya itu semuanya sama. Jadi saya tidak memperhatikan kebutuhan belajar mereka. Sehingga murid-murid itu sepertinya bosan dan tidak tahu mau mulai dari mana mau diskusi itu. Oh, begitu Ibu. Kira-kira apa saja yang dapat Ibu lakukan sehingga murid Ibu bisa aktif dalam berdiskusi seperti yang lain? Menurut saya Ibu, supaya beberapa murid ini yang belum aktif ini bisa aktif, yang bisa saya lakukan itu yang pertama melakukan asesmen awal. Ketika setelah melakukan asesmen awal ini, saya bisa membuat konten atau materinya secara bervariasi sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Sudah itu yang berikut, saya mencoba untuk membuat soal di dalam LKPD itu bervariasi juga sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Jadi tidak sama. Sudah itu memberikan kesempatan kepada murid ini untuk berdiskusi atau mengumpulkan data sesuai dengan kemauan mereka, lingkungan belajar yang mereka suka. Begitu Ibu. Wah, luar biasa Ibu Marlin. Saya senang sekali mendengar apa yang Ibu sampaikan ini.
Baik, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya, Ibu, yang pertama itu saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar mereka. Sudah itu saya akan mencoba melakukan asesmen awal sehingga bisa dari sini saya bisa membuat diferensiasi konten juga produk sesuai dengan mereka punya minat. Yang berikut saya juga bisa memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk boleh memilih tempat berdiskusi. Mungkin ada yang mau di taman, di luar kelas, atau di perpustakaan. Saya akan mencoba memberikan kesempatan itu kepada mereka. Begitu, Oh ya, Ibu. maksudnya lingkungan belajarnya. Ya, Ya, boleh. Baik, kira-kira kapan Ibu mau melakukan rencana ini? saya berencana untuk melakukannya itu mulai pertemuan berikutnya, Ibu. Saya mencoba menerapkan ini. Ya, mudah-mudahan rencana Ibu Marlin berhasil untuk mengatasi permasalahan yang Ibu alami ya Ibu hadapi. Ibu Marlin, selanjutnya apa komitmen terhadap rencana ini? Jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat perencanaan yang baik untuk proses pembelajaran dalam kelas. Jadi mulai dari pemetaan kebutuhan belajar murid, melakukan asesmen awal, melakukan diferensiasi baik konten, proses maupun produk, sudah itu mempersiapkan media yang menyenangkan, misalnya bisa gambar, bisa PPT, video, sudah itu ada ice breakingnya, sudah itu dengan mempersiapkan LKPD, di mana di dalam LKPD ini ada soal yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Sudah itu saya juga akan mencoba untuk menerapkan atau memberikan kesempatan kepada murid saya untuk boleh memilih lingkungan belajar mereka sendiri. Oh, baik. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Saya akan mencoba untuk Siapa yang berkolaborasi dengan bisa rekan guru membantu saya, Ibu dalam sehingga menjaga komitmen ini? saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan guru saya, sehingga beliau bisa membantu saya untuk mengingatkan saya akan komitmen ini. Ya, jadi Ibu Marlin, Ibu sudah dengan bagus sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas. Ibu Marlin, semoga depannya bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Terima kasih Ibu Sinta karena Ibu sudah membantu saya untuk sama-sama menemukan solusi dari persoalan atau permasalahan saya. Selamat siang Bu Ibu Sinta. Ya, selamat siang juga Ibu Marlin, sama-sama. Ya, terima kasih. Ya, Ibu, sekarang saya akan refleksi saya sebagai coach ya Ibu. Oh ya, iya Pak, ya Ibu. Yang pertama itu refleksi diri saya sebagai coach dulu Ibu ya. Oh ya. Jadi selama percakapan tadi menurut saya berjalan dengan baik. Hanya kendalanya di jaringan. Jadi tadi memang kita suara tuh agak putus-putus Ibu. Jadi ada yang dengar, ada yang tidak dengar. Tapi secara keseluruhan saya rasa sudah baik sekali. Sudah itu tadi ketika saya sebagai coach, Ibu sebagai coach, Ibu sudah cukup terbuka untuk berbagi pengalaman, pemikiran. Saya juga merasa sudah bisa mendengarkan dengan rasa dan memahami apa yang disampaikan oleh Ibu. Yang perlu saya tingkatkan itu kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam sehingga bisa mendorong Ibu untuk berpikir lebih kritis.
Selain itu, saya juga perlu lebih memahami lagi tentang penerapan alur tirta selama proses coaching. Yang berikut yang perlu saya lakukan supaya tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh itu, sebelum tadi melakukan coaching, saya itu meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran, fokus pada apa yang saya lakukan. Saya juga tadi sempat berharap dan berdoa semoga hujan itu jangan terlalu besar supaya kita punya proses coaching ini bisa berjalan dengan baik. Yang saya lakukan untuk memperbaiki ke depannya itu meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan lebih tajam, juga untuk belajar lagi supaya bisa memahami alur tirta ini dengan lebih baik lagi. Sudah itu yang saya rasakan pada saat di coaching ya. Jadi pada saat di coaching ini berarti saya sebagai coach, ibunya sebagai coach, saya merasa senang dan gembira karena dapat melakukan coaching dengan ibu. Saya merasa karena permasalahan yang saya hadapi itu akhirnya menemukan solusinya, sehingga kompetensi saya dapat berkembang dan menjadi lebih baik. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi guru penggerak yang lebih baik. Terima kasih Ibu, itu saya punya refleksi. Sekarang ganti Ibu. Ya, baik Ibu Marlin. Sebelumnya saya mohon maaf. Kita kembali ke refleksi. Memang ini jaringannya juga, suara Ibu Marlin tadi menyampaikan refleksinya juga putus-putus. Ya putus-putus. Jadi saya juga belum terlalu menyimaknya dengan baik. Karena mungkin karena itu kendala sistemnya itu jaringan kita yang kurang mendukung ini. Mungkin dengan cuaca kita ini, dengan hujan tambah kilat, saya juga agak genting. Dengan kilat ini posisi kita on ini, saya juga genting. Iya. Ini hati ini di dalam ini duk ini takut. Ya. Sama, hujan kami di sini. Iya. Iya, ini dengan petir lagi ini, saya jadi gugup ini nih. Ya. Baik, Ibu Marlin, sekarang saatnya kita refleksi. Yang saya sebagai coach dan sebagai coachee. Ya. Yang pertama, selama proses Ibu sebagai coach tadi, Ibu sebagai coach, saya sebagai coachee. Ya, Ibunya sebagai coachnya itu Ibu sudah berjalan dengan baik, ekspresinya sudah bagus, sudah baik. Kemudian juga tanggapan saya sebagai coachee, ya saya juga merasa bahwa mungkin kurang dan lebihnya itu ya kita sama-sama menilai. Ya. Kemudian yang berikutnya, perasaan saya saat ini saya sangat senang sekali di mana saya bisa melakukan bagaimana proses coach dan bagaimana posisi kita sebagai coach dan di mana posisi kita sebagai coaching. Ya, sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari. Jadi memang saya sangat-sangat senang dan sangat bersyukur karena selama ini kita melakukan coaching atau coach dengan siapa saja, kita langsung saja tidak memikirkan dia punya tujuannya mana, identifikasinya apa, rencana apa yang mau kita bicarakan. Kemudian yang terakhir itu tanggung jawabnya apa. Itu yang memang selama ini kita pernah pikirkan sampai situ. Ya. Kemudian dan semoga dengan kegiatan ini saya juga selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, ataupun dengan kepala sekolah, ataupun juga dengan rekan-rekan guru di luar sekolah, di selain satu sekolah dan saya. Ya, di sana pasti saya akan selalu berkolaborasi mengenai proses pembelajaran. Karena di sini kita sebagai pemimpin pembelajaran. Ya. Mungkin dari saya seperti itu Ibu Marlin.
Iya. Sudah kalau begitu kita sama-sama menunggu instruksi lanjutan dari Bapak Fasih.